Makan gudeg di tengah sawah, memandang padi nan berlimpah. Agar presentasi kita mendapatkan berkah, mari kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya. Apa kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya, kapanpun dan dimanapun kita berada. Dan di sini teman-teman bisa lihat bahwa kita dari kelompok 7, yang mana ada aku, ada Gufron, Vido, kemudian ada Almas, ada Rizky Ramadan, ada yang terakhir adalah Agus Kurniawan, di mana di sini kita akan mempresentasikan mengenai hasil dari diskusi kami mengenai analisis dari perusahaan. Di mana pada kelompok kami, yaitu kelompok 6, kita mendapatkan bagian industri, aneka industri. Dan di sini kita memilih satu perusahaan, yaitu Astra International. Yang mana mengapa kita memilih perusahaan ini adalah karena kami pikir bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang besar dan juga sudah nggak asing tentunya di telinga kita. Untuk itu di sini kita memilih PT Astra International Tbk untuk kami analisis. Dan kita nggak usah berlama-lama lagi, langsung kita masuk ke yang pertama, yaitu mengenai tujuan perusahaan dari Astra. Oke, bisa di next. Ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa secara garis besar itu Astra memiliki dua tujuan utama yang tercermin dari visinya, yaitu yang pertama menjadi salah satu pengelolaan terbaik di Asia Pasifik dengan pertumbuhan yang berkelanjutan dan struktur keuangan yang solid. Kemudian yang kedua adalah menjadi perusahaan yang intelijen dan agile yang berfokus pada karyawan, pelanggan, dan masyarakat. Dan apabila kita tinjau kembali bahwa dalam dua visi ini itu tercermin menjadi dua sisi, yaitu secara internal dan juga eksternal. Yang mana secara internal bahwa perusahaan ingin berambisi untuk menjadi perusahaan yang terbaik dan memiliki struktur keuangan yang solid. Kemudian perusahaan juga ingin secara eksternal baik, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada para masyarakat dan juga para karyawannya. Dan selanjutnya, setelah kita membahas mengenai tujuan, kita akan membahas mengenai strategi untuk mencapai tujuan tersebut, di mana terdapat beberapa strategi dari Astra untuk mencapai tujuannya, yaitu dari besar di tahun 2020 dibagi menjadi 4 bagian, yaitu efisiensi struktur biaya, yang mana pada efisiensi ini adalah untuk menekan kos dari perusahaan Astra tersebut. Hal ini ditujukan untuk memperoleh struktur keuangan yang lebih baik tentunya. Kemudian selain itu, setelah kita mengetahui efisiensi struktur biaya, ada percepatan digitalisasi yang mana di sini menunjang untuk proses pelancaran proses bisnis dan juga inovasi yang layanan untuk produk yang lebih baik. Kemudian ada layanan contact center yang memberikan pemberdayakan keunggulan multi dan cross channel sehingga pelanggan mendapatkan kualitas layanan yang lebih profesional, efektif, dan juga terintegrasi. Kemudian ada yang terakhir adalah Astra Kapani memberikan pelatihan kepada karyawannya. Hal ini didukung dan ditujukan agar karyawannya menjadi pribadi yang lebih unggul dan SDM yang lebih unggul. Oke, untuk selanjutnya mengenai kultur yang dibangun akan dijelaskan oleh Gufra. Silakan, Gufra. Baik, terima kasih Kaki atas kesempatannya. Di sini saya Gubernur Majid dari kelompok 4 akan membahas ya mengenai dari sisi kultur ataupun budaya yang diterapkan oleh Astra International ini. Di mana Astra International ini memiliki budaya dengan menganut filosofi catur dharma, di mana ada 4 poin di sini. Yang pertama ada menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, kemudian memberikan layanan terbaik kepada pelanggan, kemudian menghargai individu dan membina kerjasama, kemudian senantiasa berusaha mencapai yang terbaik. Di mana budaya yang dibangun oleh Astra International ini tentunya bertujuan untuk mengembangkan nilai perusahaan untuk kedepannya. Terutama dalam perusahaan selalu menekankan untuk melakukan inovasi-inovasi agar perusahaan bisa berkembang lebih jauh dan lebih baik lagi, di mana penerapan budaya korporasi perseroan Astra International ini pada dasarnya itu menuntut untuk para karyawan dan juga anggotanya untuk bisa berkomitmen, memiliki integritas, kemudian berdedikasi, dan memiliki kompetensi yang unggul. Nah, dengan demikian, setiap insan Astra ini dapat memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen, kerjasama yang erat, dan juga sikap yang menghargai antar individu, serta mencapai kinerja yang terbaik. Nah, bisa di next.
Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, di mana penerapan budaya korporasi ini berdasarkan nilai-nilai catur dharma itu berdasarnya untuk menuntut komitmen, integritas, dedikasi, dan juga kompetensi yang unggul. Di mana budaya yang dibangun oleh Astra Internasional ini juga berkaitan erat dengan salah satu ataupun sesuai dengan materi SPM kita ya, yaitu pada kalau nggak salah buku Kenneth bab 3 itu pada materi cultural control, di mana salah satu penggunaan cultural control ini menggunakan aspek filosofi dalam dalam pengendalian manajemennya, di mana filosofi ini membangun budaya sehingga para pekerja itu dapat memberikan kinerja sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh perusahaan. Baik, sekian dari saya, bisa dilanjutkan ke teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses pengendalian manajemen. Nah, jadi proses pengendalian manajemen ini sangat penting ya untuk suatu perusahaan untuk mencapai tujuan dengan cara membandingkan prestasi kerja dengan rencana yang sudah diciptakan. Kemudian di sini dari segi perencanaan strategi, upaya perencanaan yang dilakukan perusahaan Astra ini perencanaan, koordinasi, dan pengendalian memadai bagi perusahaan. Dengan adanya sistem ini dapat diharapkan dapat menyusun perencanaan lebih baik sehingga perusahaan dapat berkoordinasi dengan kegiatan yang dilaksanakan serta dapat mengendalikan pelaksanaan yang sudah ditentukan. Kemudian penyusunan. Nah, dalam perusahaan Astra ini keberadaan anggaran ini sangat penting karena kembali tadi ke tujuan perusahaan untuk mencari laba yang optimum sehingga perencanaan anggaran ini sangat dibutuhkan sekali. Nah, anggaran penjualan dalam dalam pengertian ini adalah sebagai alat pengendalian karena anggaran penjualan selain berguna sebagai dasar penyusunan summa anggaran yang ada dalam perusahaan, juga merupakan salah satu alat pengendalian terhadap kegiatan penjualan yang sedang berjalan. Di sini saya paparkan laporan posisi keuangan pada tahun 2020 dalam miliar rupiah ada aset lancar, aset tetap, total aset, total liabilitas, total ekuitas. Next. Kemudian saya akan lagi pada tahun 2020 dalam miliar rupiah ada pendapatan bersih, pokok pendapatan, laba bruto, laba sebelum pajak, laba setelah pajak. Kemudian yang terakhir ada laporan arus kas dalam miliar rupiah ada arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi. Next. Kemudian pengukuran kinerja dalam perusahaan Astra. Nah, kinerja Astra ini dievaluasi setiap tahun berdasarkan panduan kinerja yang ditetapkan. Akan tetapi, penentuan prioritas program CSR berbeda antara satu perusahaan dan perusahaan yang lain, karena akan disediakan dengan karakteristik bidang usaha, alokasi, dana, dan sumber daya. Nah, penilaian kerja ini pun bersifat komprehensif. Maksudnya, penilaian ini meningkatkan pencapaian sistem manajemen, aktivitas, dan program yang sudah ditentukan. Oke, bisa di next. Kemudian ada manajemen kompensasi. Nah, di sini perusahaan Astra dalam manajemen kompensasi ini pernah melakukan kompensasi dalam segi saham dan juga penilaian kinerja. Nah, pada saham ini persetujuan atas kompensasi berbasis saham bagi karyawan dan eksekutif perseroan yang mana itu saat itu mencapai dengan 70% saham. Nah, pada jatuh tempo saat ini jumlahnya 64.754.000 yang bisa diartikan saham telah diterbitkan sehubungan dengan eksekusi opsi saham karyawan tersebut. Nah, dari segi kompensasi penilaian kinerja, Grup Astra melakukan penilaian kinerja setiap 6 bulan melalui Key Performance Indicator atau KPI yang ditentukan bersama oleh perusahaan dan karyawan di awal tahun. Selain itu juga menggunakan konsep plan
Education juga ditinjau untuk meningkatkan kinerja pada insan Astra. Mungkin itu dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Boleh di next. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai struktur organisasi. Bisa teman lihat di layar itu ada bagan atau organ organisasi dari perusahaan Astra International. Secara umum itu yang pertama itu ada Dewan Komisaris, yang mana untuk Dewan Komisaris dari PT Astra International ini terdiri dari 10 anggota, di mana 3 diantaranya itu merupakan anggota komisaris independen yang tidak terafiliasi dengan anggota komisaris lainnya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu direksi, yang mana untuk PT Astra International ini itu dipimpin oleh direktur utama yang dibantu oleh 8 direksi lainnya dalam mengelola usaha perseroan. Yang ketiga yaitu CEO atau Chief Executive Officer yang menjadi komunikator antara karyawan perusahaan dan jajaran direksi yang ada dalam perusahaan itu. Selanjutnya yaitu ada komite eksekutif, yang mana untuk tugas dari komite eksekutif ini itu didasarkan pada pemberian arahan organisasi atas nama Dewan dan memberi nasihat kepada Dewan mengenai keputusan dan urusan bisnis, mulai dari perencanaan strategi, kebijakan, investasi, dan resiko. Selanjutnya yaitu komite audit, yang mana untuk komite audit ini itu dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas. Selanjutnya itu ada komite nominasi dan remunerasi, yang mana untuk tugasnya ini komite ini memiliki tugas-tugas, antara lain itu bertanggung jawab untuk mengawasi tugas dan tanggung jawab direksi yang berkaitan dengan visi dan misi perusahaan dan mengeksekusi perusahaan yang baik dalam kaitannya dengan kebijakan sumber daya manusia dan kode etik dari perusahaan tersebut. Boleh di next slide. Nah, ini selanjutnya ada struktur organisasi yang digunakan oleh PT Astra International, yang mana dari organ perusahaan yang saya paparkan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa struktur organisasi yang digunakan oleh PT Astra International ini yaitu struktur organisasi fungsional, yang mana dalam masing-masing organ perusahaan ini memiliki tugas dan wewenang yang berbeda, serta memiliki independensi dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk kepentingan perseroan. Selain itu, perusahaan juga menggunakan struktur organisasi komite yang membantu dan dalam struktur organisasi ini setiap tugas sudah pekerja atau pejabat yang berupa dewan atau komite. Nah, organisasi dalam komite ini tuh terdiri dari pimpinan komite yang merupakan pimpinan dengan kewenangan lini dan staf komite yang merupakan karyawan dengan kewenangan staf. Dalam struktur organisasi ini juga pelaksanaan pengambilan keputusannya itu dapat berlangsung dengan baik, karena itu melalui musyawarah bersama antara pemegang saham dengan dewannya. Namun kelemahan dari struktur organisasi ini itu sering terjadi penghindaran tanggung jawab jika terjadi masalah dalam perusahaan itu. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih Rizky. Selanjutnya kita membahas tentang human resources atau sumber daya manusia. Next, untuk perusahaan Astra sendiri sudah sangat baik, di mana mereka sadar bahwasannya mereka harus menyesuaikan dengan keadaan sekarang. Contohnya, di mana ada keberadaan dari milenial dan adanya digitalisasi, maka perusahaan Astra sangatlah menyesuaikan dengan keadaan sekarang. Terlihat dari 3 strategi pengembangan SDM-nya. Yang pertama itu strengthen digital leadership, di mana Astra ini harus sangat mengendorse adanya kompetensi digital sehingga para pegawainya itu sangat relevan dengan keadaan kondisi sekarang. Yang kedua itu ada foster startup spirit, di mana generasi milenial ini perlu diberikan comfort, kenyamanan, atau mereka bisa mengeksplor their talent, contohnya, sehingga perusahaan ini tuh perlu sangat memahami agar para pekerja milenial ini bisa push their limits dan memaksimalkan kinerjanya. Yang terakhir ada reinvent the HR function, di mana fungsi SDM ini perlu
terus-menerus menyesuaikan dengan kondisi zaman yang berubah, di mana kondisi peran dan kompetensi karyawan itu diselaraskan dengan kebutuhan bisnis dari grup Astra. Selanjutnya kita membahas tentang implementasi strategi. Dari strategi yang 3 di atas, perusahaan Astra mengimplementasikannya. Yang pertama ada organization agility, di mana perusahaan ini harus bisa membuat SDM-nya itu sangat adaptif dengan perubahan-perubahan, yaitu kondisi seperti volatility, uncertainty atau ketidakpastian, kekompleksan atau complexity, lalu ambiguity atau ambiguitas yang dikenal dengan VUCA. Next, selanjutnya kita ada yang namanya itu employee engagement, di mana employee engagement ini terkait tentang employee value proposition atau EVP yang menyesuaikan dengan zaman digital saat ini. Astra sangat ingin karyawannya itu tetap bekerja secara positif, mereka bisa proud with their company, dan mereka bisa contribute secara optimal sesuai dengan visi misi dari grup atau perusahaan. Yang ketiga itu ada digital learning, di mana karyawan ini sangat dan terus diasah agar mereka tuh melek digital dan mereka tuh tahu tentang development in technology, di mana fase digital learning ini kini sudah memasuki fase yang ketiga dari total 3 fase yang ada. Yang terakhir ada Innovation at Astra, di mana Astra memiliki cara tersendiri untuk memotivasi karyawannya terus berinovasi terhadap perusahaan. Salah satunya ialah Astra memiliki kompetisi tahunan yang bernama Innovation at Astra atau Innovastra yang digelar untuk menunjukkan hasil karya inovasi yang dibuat. Pada tahun 2020 sendiri, Astra memiliki tema yaitu Embracing Startup Spirit Through Innovation, di mana grup Astra ini dituntut untuk mampu mengadaptasi semangat startup untuk terus berinovasi sebagai kunci untuk tetap unggul di era yang VUCA atau masalah yang harus adaptif ini. Dan pada tahun 2020 sendiri, grup Astra berhasil meningkatkan sebesar 33% dari tahun sebelumnya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai keunggulan dan kelemahan dari PT Astra International itu sendiri. Nah, jadi yang pertama ada keunggulan atau kelebihan dari Astra International sendiri. Nah, di sini kelebihan pertama atau keunggulan pertama adalah Astra International itu dapat mengejar resiko bisnis ke 7 segmen usaha, sehingga resiko tersebut tersebar. Nah, untuk kalian ketahui, Astra International itu memiliki 7 segmen usaha, yaitu yang pertama adalah otomotif, keuangan, lalu ada alat berat, pertambangan dan energi, lalu yang keempat ada agribisnis, dan yang kelima ada infrastruktur dan logistik, dan yang keenam ada teknologi informasi, dan yang terakhir adalah properti. Nah, di mana ketujuh segmen usaha tersebut memiliki keunikannya masing-masing, sehingga resiko bisnis yang dimiliki oleh Astra International ini terpecah. Lalu yang kedua, dikarenakan memiliki 7 segmen usaha, target pasar Astra itu menjadi lebih luas. Lalu yang ketiga, memiliki program pengembangan SDM yang kuat, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Astra International itu memiliki program pengembangan SDM yang kuat, dikarenakan telah berdiri sejak 1957, di mana program pengembangan SDM tersebut adalah digital learning, employee engagement, lalu ada learning at Astra, dan sisanya. Lalu selanjutnya ada kelemahan Astra International. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, Astra International itu memiliki 7 segmen usaha. Nah, dikarenakan memiliki 7 segmen usaha tersebut, kelompok kami merasa bahwa Astra International itu kurang untuk memaksimalkan seluruh bisnisnya, yang artinya ada beberapa bisnis yang memang tidak maksimal, dan kelompok kami mencantumkan PT United Tractor di PT United Tractor ini yang merupakan segmen usaha yang berbasiskan alat usaha pertambangan dan energi, yang
yang saham mayoritasnya dimiliki oleh Astra International. Lalu yang selanjutnya adalah ketidakmampuan, dikarenakan kurangnya pemaksimalan di seluruh bisnisnya, Astra International itu tidak mampu untuk menjadi pemimpin pasar. Salah satu buktinya adalah beberapa bulan yang lalu Astra menjual kepemilikan saham dari Bank Permata, yang menandakan bahwa dari sisi keuangan ini PT Astra ini melihat bahwa Bank Permata ini dirasa kurang profitable atau alasan lainnya seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Oke, jadi sekian pemaparan dari kami mengenai Astra International dari kelompok 6. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun yang baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Dan sekali lagi terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.